Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Riantika Purwandari Putri, Titian Syahwalani Arga Putri, Raisya Kamila Putri, Askara Maulana Rashid, dan Muhammad Kevin Wardana. Jadi, pada pembelajaran video kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Kerajaan Bali. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai proses pendirian dan letak geografis raja-raja, perkembangan dan kejayaan, masa keruntuhan dan penyebabnya, lalu peninggalan dan bukti-bukti kerajaan Bali. Kevin di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali atau yang disebut juga dengan Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Dewata. Kerajaan ini berpusat di sekitar Pejeng, Kabupaten Gianyar, Bali. Kerajaan ini diperkirakan eksis sejak abad ke-8 hingga abad ke-14. Sumber yang cukup penting tentang Kerajaan Bali adalah prasasti yang berangka 881 Masehi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Bali kuno. Pendiri Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari Wangsa Warmadewa. Kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja yang memerintah di Bali. Setelah dijelaskan proses berdirinya Kerajaan Bali, mari kita bahas letak geografis Pulau Bali. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil di sebelah barat. Wilayah Pulau Bali sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Bali terletak di 8 derajat 25-23 lintang selatan dan 115 derajat 14-55 bujur timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Raja di Kerajaan Bali yang cukup terkenal, Udayana yang bergelar Sri Damodayana Warmadewa, memimpin Kerajaan Bali bersama istrinya yang bernama Gunapriya Damarpatni. Mereka dikaruniai 3 orang putra yang bernama Airlangga, Markata Pangkaja, dan anak bungsu. Airlangga yang menjadi putra mahkota justru tidak pernah memimpin Kerajaan Bali, karena ia pergi ke Tanah Jawa dan menikah dengan putri Raja Medong Kumulan. Setelah Udayana turun tahta, kekuasaan jatuh kepada Markata Pangkaja. Yang kedua adalah Markata Pangkaja. Selama berkuasa, Markata Pangkaja merupakan raja yang melindungi dan memerhatikan rakyatnya. Setelah kepemimpinannya berakhir, tidak ada catatan tentang siapa yang berkuasa di Bali sampai dengan 1049 Masehi. Yang ketiga adalah anak bungsu. Sejak berkuasa dari 1049 Masehi, anak bungsu dikenal sebagai raja yang penuh balas kasih kepada rakyatnya. Karena anak bungsu tidak mempunyai ahli waris, kepemimpinan Kerajaan Bali diteruskan oleh Sri Maharaja Wala Prabu. Yang keempat adalah Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti yang berasal dari dinasti Jaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, melindungi, dan memerhatikan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Penguasa terakhir yang terkenal di dalam sejarah Kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau dalam Bedahulu. Perkembangan kerajaan dan masa kejayaan. Salah satu masa kejayaan Kerajaan Bali yang paling menonjol adalah pada masa pemerintahan Raja Udayana. Pada masa itu, Kerajaan Bali mencapai puncak kejayaannya dan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Karena itulah membuat Kerajaan Bali menjadi salah satu kerajaan termuka di Nusantara. Makmuran ekonomi dan perdagangan di bawah pemerintahan Raja Udayana. Di bawah pemerintahan Raja Udayana, Bali mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Beliau berhasil mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama dalam budidaya padi dan juga pengolahan sawah. Lalu kepemimpinan di bidang seni dan budaya. Salah satu aspek yang tidak akan pernah lepas pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Udayana adalah di bidang seni dan juga budaya. Kerajaan ini mendukung dan mempromosikan perkembangan seni seperti seni tari, seni patung, seni lukis, dan juga seni sastra. Dibawa dengan para seniman dan juga dukungan kerajaan, seni dan budaya di Kerajaan Bali berkembang pesat hingga masa kejayaannya. Lalu ada pengaruh militer dan juga pengaruh politik.
Pada masa pemerintahan Raja Udayana, kerajaan Bali juga memiliki kekuatan militer yang kuat serta pengaruh politik yang luas. Melalui kebijaksanaan dan diplomasi, Raja Udayana berhasil memperluas wilayah kerajaannya dan menjalin aliansi dengan kerajaan tetangga-tetangga lainnya. Masa kejayaan kerajaan Bali pada masa pemerintahan Raja Udayana menjadi salah satu babak gemilang sejarah di Pulau Indonesia, serta perjalanan sejarah yang sangat luar biasa. Hampir sama dengan kebanyakan kerajaan yang pernah ada di Indonesia, alasan mengapa Bali mengalami kemunduran dikarenakan ada berbagai intervensi dari pihak luar terhadap wilayah kekuasaannya. Kerajaan Bali pun juga harus menanggung semua serangan tersebut. Semuanya menjadi kacau tatkala Majapahit dengan ambisi patihnya mulai mengincar kerajaan tersebut. Gajah Mada sangat agresif dalam memberikan penyerangan, dan Bali juga tidak sanggup memberikan perlawanan yang cukup untuk menghalaunya. Jejak peninggalan kerajaan Bali. Yang pertama, Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Yang kedua, Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan Anak Wungsu. Yang ketiga, Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Yang keempat, Pura Agung Besaki. Pura Agung Besaki merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Jadi, itulah beberapa prasasti dari kerajaan Bali yang dapat kami sampaikan.